warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramdan Hidayat Ma'ruf dari kelas MJ 203. Di mana video ini saya buat untuk tugas UTS dari mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SE MM. Menanggapi terkait dengan tugas terhadap kondisi persaingan bisnis dari studi kasus di atas terkait antara Aqua dan Le Mineral. Secara aspek estetika bisnis dari permasalahan Aqua versus Le Mineral, KPPU nyatakan Aqua bersalah. Dari segi aspek etika bisnis, etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Dengan kata lain, perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Sedangkan perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Etika bisnis merupakan penerapan tanggung jawab sosial dari suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Bisnis selalu berhubungan dengan masalah-masalah etis dalam kegiatan sehari-hari. Maka, pergaulan bisnis dengan masyarakat umum memiliki pula etika pergaulan, yaitu etika pergaulan bisnis. Sebagaimana yang telah dipelajari dari materi berikut, bahwa dalam bisnis itu terdapat etika dan tanggung jawab, maka tidaklah dibenarkan apabila pihak Aqua melakukan pelanggaran tersebut. Seharusnya, apabila memang pihak Aqua ingin berada di posisi teratas, seharusnya pihak Aqua berbenah dan melakukan beberapa langkah yang bisa mempertahankan atau meningkatkan minat masyarakat untuk tetap menggunakan produk dari Aqua. Lalu selanjutnya dari aspek mengelola bisnis dari permasalahan di atas, di mana untuk mengelola suatu bisnis diantaranya adalah dengan pengorganisasian. Bagan organisasi sebagai alat untuk membantu karyawan dalam memahami hubungan peran dan pelaporan. B. Pengarahan, memandu dan memotivasi karyawan guna mencapai sasaran perusahaan. C. Pengendalian, memantau kinerja perusahaan, cost dan achievement. Dan D. Perencanaan, merumuskan sasaran perusahaan, mengembangkan strategi komprehensif, merancang rencana teknis dan operasional. Lalu tipe-tipe dan juga tanggung jawab. Tipe yang pertama adalah manajer puncak. Manajer puncak diantaranya ada presiden, wakil presiden, CEO, dan CFO. Di mana tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan efektivitas perusahaan, merumuskan kebijakan umum perusahaan, menetapkan strategi dan menyetujui seluruh keputusan penting mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan perusahaan lain dan badan pemerintah. B. Manajer madya, diantaranya manajer pabrik, manajer operasional, manajer divisi, manajer penjualan regional, di mana bertanggung jawab dalam menerapkan strategi dan berupaya mewujudkan sasaran yang ditetapkan manajer puncak. Lalu yang C, manajer lini pertama, supervisor, manajer kantor, manajer proyek, manajer penjualan, di mana bertanggung jawab untuk mensupervisi tugas karyawan, memastikan karyawan memahami dan terlatih baik dalam kebijakan dan prosedur perusahaan. Sebagaimana yang telah dipelajari pada materi pengelolaan bisnis, bahwa masing-masing posisi memiliki peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Namun pada permasalahan di atas, masing-masing posisi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga muncul perilaku etika bisnis dan pengelola bisnis yang tidak baik. Maka seharusnya masing-masing posisi melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa merugikan pihak internal maupun eksternal. Sekian tanggapan yang dapat disampaikan.
atas permasalahan yang terjadi antara Aqua dan Le Mineral. Mudah-mudahan dengan kejadian kasus di atas kita dapat memetik manfaat atau pelajaran yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekian kurang lebih tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.